Pada hakikatnya, sebelum mengikuti program bayi tabung, kedua pasangan harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Yang pertama, pada perempuan tentunya 3 bulan atau minimal 2 bulan sebelum mengikuti program bayi tabung harus dipersiapkan agar sel telur memiliki kualitas yang baik, yaitu caranya dengan mengkonsumsi nutrisi yang baik, diet dengan tinggi protein, rendah karbohidrat, tinggi antioksidan, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang terdiri dari asam folat, vitamin D3, kemudian koenzim Q10, serta antioksidan atau multivitamin yang akan meningkatkan kualitas sel telur. Demikian pula pada pasangan laki-laki atau suami. Sangat penting, suami harus mendukung si istri juga dengan mempersiapkan sperma yang dengan baik. Antara lain, ya tidak menggunakan pakaian dalam terlalu ketat, tidak melakukan olahraga yang terlalu berat sehingga meningkatkan temperatur di sekitar buah zakar atau testis yang itu bisa mengganggu produksi sperma. Ya, kemudian juga hindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan juga hati-hati bagi suami yang bekerja di tempat yang bisa meningkatkan temperatur di sekitar testis. Ini harus dilakukan paling tidak 2 bulan sebelum satu pasangan itu mengikuti program bayi tabung, sehingga kita akan mendapatkan kualitas sel telur dan sperma yang baik. Pada program bayi tabung ataupun inseminasi, biasanya kita akan menyuntikkan obat untuk membesarkan sel telur. Proses penyuntikan ini dilakukan setiap hari. Dan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, waktu penyuntikan. Hendaknya setiap ibu atau perempuan atau pasien menyuntikkan obat pada waktu yang sama setiap harinya. Tetapi kami merekomendasikan agar penyuntikan dilakukan pada siang hari. Yang kedua, harus diperhatikan betul agar dosis yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh dokter harus dipahami, bagaimana menentukan dosisnya, dan tidak boleh ada kesalahan dalam menentukan dosis ketika menyuntikkan obat tersebut. Dan yang ketiga, mohon diperhatikan proses penyimpanan obat, karena obat tersebut bila tidak disimpan dengan baik di suhu yang cukup dingin 2-8 derajat Celcius, maka obat tersebut akan rusak. Dan yang terakhir juga harus dipahami, biasanya pasca penyuntikan untuk membesarkan sel telur ini, seorang perempuan akan mengalami keluhan-keluhan seperti perut yang kembung, kemudian begah, ya agak pusing, mudi, dan seterusnya. Semua ini terjadi karena adanya sel telur yang membesar dan kadar hormon estrogen yang tinggi karena telur yang besar atau banyak. Biasakan pula mengkonsumsi protein yang tinggi, terutama untuk menghindari keluhan-keluhan terjadinya hiperstimulasi ovarium. Pada saat pengambilan sel telur, biasanya prosesnya sangat singkat, rata-rata 10-15 menit sudah selesai, dan pasca pengambilan sel telur, pasien boleh pulang seperti biasanya. Umumnya hanya ada keluhan nyeri sedikit, jarang sekali terjadi pendarahan. Hanya harus diperhatikan pada kasus-kasus dengan jumlah sel telur yang banyak, dapat terjadi keluhan yang terkait dengan sindrom hiperstimulasi, seperti perut yang kembung, kemudian rasa yang begah, rasa tidak enak, ya mual, muntah. Nah, pada kondisi seperti ini tentu pasien harus segera kembali ke dokter atau datang kembali ke klinik bayi tabung untuk mendapatkan obat. Kadang-kadang memerlukan perawatan yang tidak terlalu lama. Proses transfer embrio sangat singkat, ya tidak ada pembiusan. Prosesnya mirip sekali dengan inseminasi intrauterin. Ya, pasien atau si ibu tiduran di dalam ruangan yang sudah disiapkan, sama ruangannya dengan ruang petik sel telur. Kemudian akan dimasukkan satu embrio atau paling banyak 2 buah embrio ke dalam rahim, dan pasca penanaman embrio atau pasca transfer embrio, pasien boleh istirahat di tempat tidur untuk dilakukan transfer embrio paling tidak selama 20-30 menit. Kemudian akan ditempatkan di ruang transfer selama 1-2 jam. Kemudian pasien diperkenankan kembali pulang.
dan untuk beristirahat selama 1-2 hari. Tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat, dan setelah itu silahkan melakukan aktivitas kembali, tetapi mohon diingat tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Bed rest tidak disarankan karena tindakan bed rest akan meningkatkan stres pada pasien, yang itu akan berakibat pada menurunnya angka kehamilan. Biasanya menjelang transfer embrio, klinik bayi tabung akan memberikan saran-saran kepada pasien yang akan menjalani transfer embrio. Seorang pasien akan dipersiapkan ya untuk minum yang banyak, sehingga akan memudahkan proses penanaman embrio, karena rahim akan bisa dilihat dengan sangat jelas dan embrio bisa ditempatkan pada tempat yang tepat sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk tertanam di dalam rahim. Hindari stres yang terlalu tinggi. Kadang-kadang klinik juga merekomendasikan untuk dilakukan tindakan akupunktur sesaat sebelum transfer embrio dan sesudah transfer embrio, dengan tujuan utama untuk menurunkan stres sehingga bisa meningkatkan angka kehamilan.